Sinemazi. Halo semuanya, ketemu lagi sama gue Yaya. Oke guys, gue kali ini mau bawain alur cerita film yang berjudul Spider-Man Homecoming. Spider-Man Homecoming adalah film superhero Amerika yang rilis pada tahun 2017 berdasarkan karakter komik Marvel Spider-Man. Diproduksi bersama oleh Columbia Pictures dan Marvel Studios. Ini adalah reboot film Spider-Man kedua dan film ke-16 di Marvel Cinematic Universe. Film ini disutradarai oleh Bapak Jon Watts. Tom Holland berperan sebagai Peter Parker atau Spider-Man, bersama Michael Keaton, Jon Favreau, Gwyneth Paltrow, Zendaya, dan beberapa aktor hebat lainnya juga ikut bermain. Dalam film ini dikisahkan Peter Parker yang berusaha menyeimbangkan hidupnya sebagai siswa sekolah menengah biasa dan Spider-Man. Peter menemukan dirinya sedang berada di jalur ancaman baru yang berkeliaran di langit New York City. Apakah Spider-Man siap untuk menjadi lebih dari sekedar pembela lingkungan yang ramah lingkungan? Akankah petualangan Peter kali ini lebih seru dari kisah sebelumnya? Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Film diawali dengan adegan di New York City saat Avenger melawan Chitauri. Pekerja penyelamat Adrian Toomes menunjukkan kepada rekan kerjanya gambar yang dibuat putrinya, yaitu Avenger yang sedang beraksi. Mereka melanjutkan aksinya untuk membongkar Leviathan Chitauri untuk mengumpulkan teknologi apapun yang bisa mereka dapatkan. Tak lama, sebuah van dari Departemen Pengendalian Kerusakan Amerika Serikat tiba. Mary Hawk memerintahkan Toomes untuk menutup operasinya dan menambahkan bahwa mereka akan menyita semua temuan mereka. Adrian Toomes memprotes dan bahkan meninju agen The Max Control ketika dia membuat komentar sinis padanya. Hawk kemudian menegaskan kembali permintaannya kepada Toomes untuk menghentikan pekerjaannya setelah mengetahui bahwa Tony Stark berada di belakang kontrol kerusakan. Adrian Toomes mengumpulkan 3 rekan kerjanya, Jackson Bridge, Herman Kurtz, dan Phineas Mason untuk melanjutkan pekerjaan mereka dalam mengumpulkan teknologi Chitauri, terlepas dari apa yang mereka pahami. 8 tahun kemudian, Toomes dan anak buahnya masih melakukannya. Toomes menggunakan setelan futurnya untuk membawa sekantong inti kekuatan Chitauri. Sementara itu, Peter Parker terlihat sedang ngevlog saat ia melakukan perjalanan ke Berlin dengan Happy Hogan. Happy memberinya setelan Spider-Man baru yang dibuat Tony untuk Peter, yang membuat ABG itu sangat bersemangat. Dia kemudian merekam pertarungannya bersama Iron Man dan semua orang di pihaknya selama pertarungan bandara melawan Captain America dan Avenger lainnya. Tony kemudian membawa Peter pulang dengan limusinnya, yang membuat Peter menjadi semakin keluar noraknya. 2 bulan kemudian, Peter masih menunggu kabar dari Happy tentang misi baru. Dia kembali menjadi siswa normal di Midtown High School. Peter membuat rencana dengan sahabatnya Ned untuk membangun Lego Death Star. Peter juga naksir senior bernama Liz dan sering diajak oleh anak tajir yang suka membuli Flash Thompson. Saat tidak sekolah, Peter terus berkeliling kota sebagai Spider-Man untuk membantu orang serta memerangi kejahatan. Peter menyebut pekerjaan Spider-Man-nya sebagai magang Stark, dan sebagai hasilnya dia keluar dari tim dasar lomba sekolahnya. Suatu malam, Spider-Man menangkap 4 penjahat yang menggunakan topeng Avenger. Mereka mencoba merampok ATM menggunakan peralatan berteknologi tinggi. Spider-Man muncul dan melawan para penjahat. Sampai salah satu dari mereka menggunakan perangkat yang memancarkan ledakan kuat. Spider-Man bergegas menyelamatkan pemilik bodega dan kucingnya. Peter diam-diam kembali ke kamarnya melalui jendelanya. Dia merangkak melintasi langit-langit dan turun. Tapi tanpa diduga, dirinya menemukan Ned sedang duduk di tempat tidurnya, memegang Lego Death Star yang sudah selesai. Ned terkejut dan menjatuhkan Legonya. Dia tak percaya bahwa sahabatnya itu adalah superhero. Ned terkejut tapi juga senang. Peter memaksanya untuk merahasiakannya.
Peter kemudian pergi dengan May untuk makan malam. May mencoba untuk mendengarkan keluh kesah Peter yang pendiam. Namun Peter justru mengakui bahwa dia lelah dari magang Stark. Melalui TV restoran, mereka melihat rekaman perampokan bank dan May memperingatkan Peter untuk tidak mendekati kekacauan semacam itu di kota. Sepanjang hari berikutnya di sekolah, Ned mengajukan pertanyaan kepada Peter tentang menjadi Spider-Man. Namun Peter dengan malas menjawabnya seadanya. Kemudian secara tak sengaja mereka mendengar Liz berbicara dengan teman-temannya tentang bagaimana dia menyukai Spider-Man. Yang lantas membuat Ned mengatakan di depan semua orang bahwa Peter mengenal Spider-Man. Ah, lemes banget nih mulutnya. Liz kemudian mengajak Peter dan Ned ke pesta di rumahnya agar Peter bisa mengundang Spider-Man. Di pesta, Ned mencoba membuat Peter berganti pakaian Spider-Man. Peter tidak mau sampai Flash mulai mengganggunya. Dia pergi untuk berubah tetapi kemudian melihat ledakan di kejauhan. Dia pergi untuk menyelidiki dan menemukan Bridge dan Skulls menjadi teknologi Chitauri ke gangster lokal bernama Aaron Davis. Saat sedang mengintai, tiba-tiba ponsel Peter berbunyi panggilan dari Ned. Hal itu membuat Bridge dan Skulls mengira Aaron menjebak mereka. Spider-Man campur tangan dan mencoba untuk melawan penjahat. Dia mengejar mereka sampai Vulture menukik ke bawah dan meraih Spider-Man. Vulture menjatuhkannya ke sungai saat dia terjerat parasutnya. Untungnya Iron Man muncul dan menyelamatkan Spider-Man dari air. Tapi ternyata Tony tidak dalam setelan itu karena dia pada dasarnya sedang berada di India. Tony mengatakan kepadanya untuk tidak memerangi kejahatan demi kebaikannya sendiri. Peter mempertimbangkan untuk kembali ke pesta. Tetapi Ned menyuruhnya mendengar di telepon bahwa Flash membuat semua orang mengejek Peter. Peter kemudian menemukan senjata yang tak sengaja tertinggal. Di markas Toomes, Bridge mengaku menjatuhkan senjatanya saat dia menggunakan sarung tangan listriknya. Muak dengan kecerobohan Bridge, Toomes mengeluarkannya dari tim. Tetapi Bridge mengancam akan membocorkan rahasia mereka kepada istri Toomes dan publik. Kemudian Toomes mengambil pistol super dari meja Mason dan membakar Bridge dengan itu. Dia kemudian memberi Skulls sarung tangan sehingga dia bisa menjadi The Shocker. Keesokan harinya dengan bantuan Ned, Peter membuka senjata itu untuk menemukan inti kekuatan. Namun setelah mereka selesai dan berjalan melewati koridor, Peter melihat Skulls dan kawannya sedang melacak keberadaan senjata mereka. Peter pun mengikutinya dan memasang laba-laba pelacak pada Skulls. Sesampainya di rumah, Peter dan Ned mulai mengaktifkan mode pelacak dan menemukan bahwa Skulls CS akan pergi ke Maryland. Untuk sampai di sana, Peter bergabung kembali dengan tim dasar lomba saat mereka menuju ke DC untuk kompetisi nasional. Sesampainya di DC, Peter menyelinap keluar sebagai Spider-Man dan pergi mencari Skulls. Dia menangkap penjahat yang mencoba membajak truk dengan lebih banyak persenjataan di dalamnya. Selama usahanya untuk menggagalkan penjahat, Spider-Man pingsan dan terbangun di sebuah gudang. Dia terjebak dan tidak dapat pergi karena pintunya disegel sampai pagi. Peter berbicara dengan AA System dalam setelahnya, yang dia sebut sebagai Karen. Dia membantu Peter mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana setelan jasnya bekerja. Dia juga mengatakan bahwa batu menyala yang sebelumnya Peter dapatkan pada senjata itu adalah bom yang akan meledak ketika terkena radiasi. Dan yang lebih parahnya, batu itu sedang dibawa oleh Ned. Peter pun bergegas pergi setelah berhasil mengutak-atik kode keamanan pintu gudang. Di perjalanan, dia menelpon Ned untuk memperingatkannya tentang batu yang menyala yang dia pegang. Tetapi terhalang karena Ned beserta timnya sedang dalam perjalanan menaiki monumen Washington DC setelah memenangkan lomba. Sebagai Spider-Man, dia bergegas ke monumen, tetapi batu itu keburu meledak di ransel Ned saat tim menaiki lift. Spider-Man memanjat monumen untuk menyelamatkan tim. Saat dia sampai di puncak monumen, polisi tiba dengan helikopter dan memerintahkan Spider-Man untuk turun ke tanah. Melawan perintah mereka, Spider-Man melompati helikopter dan mengayun dari bawah. Dia menerobos masuk lewat jendela dan mencoba menahan lift yang jatuh dengan jaringnya. Tetapi beban yang terlampau berat menariknya ke bawah.
Dengan sekuat tenaga, dia mampu memegang jaring yang menempel pada lift dan menyuruh semua orang di dalam memanjat keluar. Liz adalah orang terakhir dan hampir jatuh bersama lift. Tetapi Spider-Man menangkapnya dengan jaring dan menyelamatkannya. Kembali di New York, Karen mengungkapkan bahwa setelah Spider-Man merekam semua yang telah dilihat Peter, ia mendapat visual tentang Aaron yang sedang berada di basement. Peter segera bertransformasi dan menemuinya. Dia mencoba menginterogasi untuk mencari tahu mengapa dia mencoba mendapatkan teknologi dari preman Toomes. Aaron memberitahu bahwa Toomes akan bertemu untuk mengumpulkan lebih banyak teknologi di Staten Island Ferry sore ini. Di ferry, Toomes bertemu dengan penjahat lain bernama Mike Gargan. Setelah berhasil menyusul, tiba-tiba Spider-Man mendapat telepon dari Tony yang menanyakan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Namun Peter berbohong tentang apa yang dia lakukan. Panggilan pun berakhir. Spider-Man melihat Scout CS di kapal yang sedang berbincang dengan Toomes. Saat itu dia belum menyadari kalau pria itu adalah Vulture. Spider-Man berayun dan mencoba melumpuhkan mereka. Toomes mencoba menggunakan senjatanya pada Spider-Man, tetapi dia berhasil menahannya dan menjadi bumerang karena senjata menjadi tidak stabil dan membelah ferry menjadi dua. Spider-Man kemudian mencoba menahan ferry dengan jaringnya, tetapi tidak cukup kuat dan terus terbelah. Saat Spider-Man bertahan sebanyak yang dia bisa, Iron Man dan drone kecilnya muncul untuk menyatukan kembali ferry dan menyelamatkan semua orang. Spider-Man pergi ke atas dan mencoba berbincang dengan Tony. Namun Tony sedang tidak sibuk dan langsung pergi setelah selesai membuat ferry itu kembali menyatu. FBI mulai bermunculan dan mengamankan ferry. Peter pun pergi dan menggalau di atas gedung. Dasar ABG labil. Tak lama, Iron Man muncul dan mengomelinya karena tidak mendengarkan dan berbohong kepadanya tentang apa yang dia lakukan dengan setelan itu. Merasa bahwa Peter tidak layak, Tony menuntut agar Peter mengembalikan setelan Spider-Man-nya. Peter memohon dan mengatakan bahwa dia bukan apa-apa tanpa setelan itu. Peter gagal meyakinkan Tony untuk membiarkan dia tinggal dengan setelan itu. Dia pun pulang ke rumah Bibi May dengan perasaan sedih. Di rumah, Bibi May mengomel karena Peter tidak menjawab teleponnya sepanjang hari. Bahkan dirinya pergi ke polisi untuk mencari tahu di mana keponakannya itu berada. May juga sudah mengetahui tentang Peter yang tiba-tiba menghilang saat lomba berlangsung. Singkat cerita, Peter melanjutkan hidupnya sebagai siswa normal dan menghabiskan lebih banyak waktu dengan Ned. Peter menemukan Liz di sekolah dan mengakui perasaannya, yang sebenarnya Liz sudah tahu. Kemudian mereka berniat untuk datang ke pesta dansa homecoming bersama. Pada malam pesta dansa, Peter pergi menjemput Liz. Setelah mengambil beberapa foto canggung, Toomes mengantar Peter dan Liz ke pesta dansa. Saat Liz memberitahu ayahnya tentang latar belakang Peter dan peristiwa di Washington, dia perlahan mulai menyadari bahwa Peter adalah Spider-Man. Setelah sampai di lokasi pesta, Liz keluar dari mobil terlebih dahulu. Sementara di dalam mobil, Toomes diam-diam mengancam Peter dengan menyuruhnya untuk berhenti mencampuri urusannya, atau dia akan membunuhnya dan siapapun yang dia sayangi. Selama dansa, Peter mengetahui bahwa Toomes berencana untuk mencuri pengiriman persenjataan dari pesawat yang datang dari Menara Avenger menuju markas baru mereka. Peter meninggalkan Liz dan bergegas mengambil setelan Spider-Man buatannya untuk menghentikan Toomes. Dia menuju keluar dan diserang oleh Scout dengan sarung tangan saktinya. Spider-Man mencoba menjangkau tembakan jaringnya, tetapi Scout terus memukulnya. Untungnya Ned datang dan membantunya. Spider-Man bangkit dan segera menembakkan Scout ke bus dengan jaringnya. Spider-Man bergegas menghentikan Toomes dengan Ned menjadi mata dan telinganya, atau istilahnya guy in the chair. Ned mencoba menghubungi Happy, tetapi Happy tidak merespon dan menutup teleponnya. Spider-Man menemukan Toomes di sarangnya. Kemudian Toomes mencoba untuk bernegosiasi dengan Peter bahwa dia hanya melakukan apa yang dia yakini perlu,
Dia juga menambahkan bahwa dunia tidak hitam atau putih, karena dirinya berada di zona abu-abu. Tak lama kemudian, Adrian Toomes mengaktifkan setelan terbangnya. Alat itu terbang dari arah berlawanan dan menghancurkan tiang-tiang gedung. Adrian Toomes berniat merobohkan gedung-gedung itu dan membiarkan Spider-Man mati tertimbun puing-puing. Dia pun pergi tepat di saat puing-puing menimpa Spider-Man. Spider-Man berjuang untuk mengangkat puing-puing dengan diselimuti perasaan takut mati. Dia kemudian mengingat kata-kata Tony, "Jika kau bukan apa-apa tanpa kostum itu, maka kau tak pantas memilikinya." Akhirnya dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menarik dirinya keluar. Dan dia sadar harus melakukan semuanya sendirian tanpa bantuan Tony. Spider-Man pun keluar dan berhasil menembakkan jaringnya pada setelan Vulture saat hendak mencegat pesawat. Toomes mencoba mengumpulkan apa yang dia butuhkan, tetapi Spider-Man menggagalkan rencananya. Adrian Toomes memakai setelannya dan melawan Spider-Man di pesawat. Mereka mematikan turbin, mengirim pesawat menuju Pulau Coney. Spider-Man mampu mengarahkan pesawat ke pantai yang terletak cukup jauh dari kota saat mendarat. Adrian Toomes mencoba melarikan diri dengan segala persenjataan. Tetapi Spider-Man mencoba memperingatkannya bahwa mereka akan meledak. Adrian Toomes tetap mencoba terbang, tetapi tiba-tiba intinya meledak dan dia jatuh. Spider-Man menemukan Adrian Toomes dan menyelamatkannya, tetapi dia meninggalkannya di sebelah sisa persenjataan untuk Happy dan polisi untuk menemukannya nanti, yang menyebabkan Adrian Toomes ditangkap. Di sekolah, Peter mengetahui bahwa Liz pindah ke Oregon bersama ibunya sementara ayahnya diadili. Liz masih kesal dengan Peter karena meninggalkannya di pesta dansa. Dia mengucapkan selamat tinggal kepada Peter dan berharap dia bisa menemukan jawabannya. Singkat cerita, Peter kembali ke tim dasar lomba dan Michelle diangkat menjadi kapten. Dia pun menyebutkan bahwa nama panggilannya adalah MJ. Peter kemudian mendapatkan pesan untuk pergi ke kamar mandi. Happy ada di sana, berterima kasih kepada Peter atas apa yang dia lakukan. Dia kemudian memberitahu Peter bahwa Tony ingin bertemu dengannya. Tony dan Happy membawa Peter ke markas Avenger yang baru. Kemudian Tony memberi Peter setelan Spider-Man yang baru dan mengatakan kepadanya bahwa ada banyak reporter yang sedang menunggu pengumuman besar. Hal ini berarti Tony secara resmi menjadikan Peter Avenger baru. Namun Peter menolak, mengatakan dia lebih suka menjadi Spider-Man yang membumi untuk saat ini. Peter pun pergi dan menunggu Happy untuk mengantarnya pulang. Tony sebenarnya terkejut bahwa Peter membuat pilihan yang matang untuk menolaknya. Kemudian Pepper Potts keluar dan menanyakan di mana Peter. Dia frustasi karena Peter pergi dan Tony batal mengumumkan anggota baru Avenger. Jadi Happy mengalihkan mereka dengan memberi Tony cincin, sehingga dia bisa melamar Pepper. Cie. Ketika Pepper sampai di rumah, ia menemukan tas dari Tony di tempat tidurnya. Tony yakin dan telah mengembalikan kostum Spider-Man yang asli kepada Peter. Peter kemudian dengan bangga memakainya. Bibi May yang ternyata menyaksikan hal tersebut auto-shock dan tidak percaya dengan apa yang barusan dilihatnya. Film belum selesai. Di adegan mid-credit, Adrian Toomes dikurung di The Ralph dan dia bertemu dengan Gargan yang menyebutkan bahwa dia dan penjahat lainnya mencoba berkumpul untuk membunuh Spider-Man. Gargan kemudian mengungkapkan bahwa dia mendengar desas-desus tentang Toomes yang mengetahui siapa Spider-Man. Namun Adrian Toomes menyangkalnya dan mengatakan Spider-Man sudah pasti mati jika dia mengenalnya. Dia kemudian meninggalkan Gargan untuk melihat Liz dan istrinya yang sedang berkunjung. Film hampir selesai. Captain America muncul di PSA lain dan berbicara tentang bagaimana kesabaran terkadang mengarah pada hal-hal yang tidak sepadan. Dia kemudian bertanya kepada direktur PSA di luar layar berapa banyak lagi video PSA yang harus dia kerjakan. Dan film pun selesai. Gimana nih menurut kalian alur ceritanya? Tulis aja di kolom komentar ya. Oke, gue Yaya pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di alur cerita berikutnya and see you. Bye-bye.